Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menyapa Anda menyajikan beragam peristiwa baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya, Ana Tealita, kita mulai kabar hari ini untuk Anda. Dan informasi pertama pemirsa, 1 orang tewas dan 12 orang dinyatakan hilang akibat badai Molave yang menerjang wilayah Vietnam pada Rabu pagi waktu setempat. Sebuah bom meledak di kota Kabul, Afghanistan pada hari Selasa waktu setempat. 3 orang tewas dan 14 orang lainnya terluka. Pemirsa, penjarahan terjadi di wilayah Philadelphia, Amerika Serikat, menyusul insiden kerusuhan yang terjadi akibat penembakan petugas kepolisian terhadap pria kulit hitam pada Senin waktu setempat. Beralih ke dalam negeri pemirsa, memasuki hari pertama cuti bersama, sebagian warga Jakarta memilih menghabiskan waktu di luar kota. Seperti apa pantauan lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek? Berikut laporannya. Lonjakan penumpang terjadi di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, dan stasiun Jakarta Kota. Tercatat sebanyak 9.700 penumpang yang telah diberangkatkan menuju kota tujuan dari Jakarta. 27 kereta tambahan pun telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang masa liburan panjang. Berikut laporan reporter Fahada Indi dan juru kamera Muhammad Ishak dari stasiun Senen. Kota Melbourne, Australia kini telah dinyatakan bebas dari masa karantina wilayah sejak Rabu waktu setempat. Kembali di kabar hari ini pemirsa, ratusan warga Bangladesh menggelar aksi untuk mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron, menyusul pernyataan Macron yang dinilai menghina umat Islam di seluruh dunia. Iran memanggil diplomat senior Prancis terkait tuduhan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Sementara itu sejumlah negara muslim terus melakukan boikot terhadap produk Prancis sebagai bentuk kecaman atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kerajaan Arab Saudi mengecam keras atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kabar lainnya, sejumlah pemerintahan di benua Eropa mengetatkan pembatasan sosial mereka menyusul tingkat kasus dan kematian COVID-19 yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kota Melbourne, Australia kini telah dinyatakan bebas dari masa karantina wilayah sejak Rabu waktu setempat. Kebijakan tersebut telah dicabut setelah diberlakukan selama. Pemirsa, seorang wanita diamankan pihak keamanan Balai Kota saat kedapatan menyelinap ke lantai 12 Gedung Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bensin. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang wanita diamankan pihak keamanan Balai Kota saat kedapatan menyelinap ke lantai 12 Gedung Balai Kota DKI Jakarta sambil membawa bensin. Saat diamankan sambil marah-marah, wanita ini mengaku ingin membakar gedung Balai Kota. Hujan deras disertai petir dan angin melanda wilayah Rangkas Bitung. Kemancanegara pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakhiri agenda kampanyenya di wilayah Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Sementara Joe Biden menggelar kampanyenya di wilayah Atlanta, negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Protes atas kematian Walter Wallace Jr. digelar di kota New York. Di masa ini berkumpul dan melakukan pengrusakan. Salah satu diantaranya sebuah bank. Berikut laporan reporter TV One Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo mengajak para pemuda Indonesia untuk terus menyalakan semangatnya dalam arus globalisasi dan berkompetisi untuk memperingati 92 tahun. Seekor buaya raksasa sepanjang 5 meter lebih ditangkap warga di Kecamatan Sungai. Lagi-lagi kebakaran rumah terjadi di ibu kota Jakarta. Siang tadi kebakaran menghanguskan rumah di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Pemirsa, seekor buaya raksasa sepanjang 5 meter lebih ditangkap warga Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Proyek pembangunan Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur terus berjalan meski menuai banyak penolakan. Proyek ini ditolak sejumlah aktivis lingkungan karena merusak habitat komodo. Cahaya cantik aurora borealis menghiasi langit sebuah desa di 1 orang tewas dan 12 orang dinyatakan hilang akibat badai Molave yang menerjang wilayah Vietnam pada Rabu pagi waktu setempat. Ratusan warga Bangladesh menggelar aksi untuk mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron menyusul pernyataan Macron yang dinilai menghina umat Islam di seluruh dunia. Kebakaran lahan yang terjadi di wilayah California, Amerika Serikat semakin meluas. Akibatnya puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka. Cahaya cantik aurora borealis menghiasi langit sebuah desa di Finlandia. Langit di atas desa Utsjoki berubah menjadi hijau.
Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita malam ini di Kabar Hari Ini. Perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman tv1news.com, beragam tayangan dan informasi terbaru yang bisa Anda akses setiap saat. Saya Natalia pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.